Karena ada salah satu petarung yang saya sudah sering bilang dan dia akan menjadi bantam championship, yaitu adalah Sean O'Malley. Gue Sean O'Malley lah, siapa lagi lah bro? Udah Kayaknya sama deh. Lu? Sean O'Malley lah. Gue setuju sama kata Bang Kemal bahwa bantam ini divisi paling seru. Kenapa? Ya. Karena paling kompetitif. Ya. Jadi divisi dilihat kompetitif adalah ketika kita ngeliat juaranya, kita ngeliat dia masih mungkin dikalahin sama kontender-kontender lain. Iya. Iya Dia apa ini tuh bisa 1-2 kali langsung ganti bisa gitu kayak bantam ini saking Jadi, kompetitif. Iya, jadi jajaran 10 besar tuh kayaknya mungkin semua buat ngalahin si Sean O'Malley. Selamat tahun baru untuk para pecinta UFC dimanapun kalian berada, ya kan? Luar biasa sekali. Semoga di tahun yang baru ini kalian juga mendapatkan sesuatu yang baru, seperti Sardo mendapatkan pasangan baru. Amin. Di tahun baru kita langsung dapat sponsor nih, Bang. Oh iya Silin. Bukan ya, bukan. Bukan. Padahal itu karena game mau makan aja. Udah kita mau makan. Kita kan yang tujuan podcast ini adalah ngobrol tarung. Iya. Sambil Suasana nongkrong. Iya. Gitu kayak ya udah chill aja gitu. Begitu pula dengan teman-teman. Santai-santai aja, jangan kayak menurut gua ini Bang, menurut gua itu Bang. Oh iya, jangan terlalu ngegas lah. Biarkan yang bertarung petarung favorit kita ya jangan. Oh iya, iya. Iya dong. Yang ngotot petarung aja ya. Iya. Biarkan yang bertarung di tahun ini adalah cawapres. Februari nih, Bang. Iya kan Februari kan. Kan iya. Dua putaran mereka deh bertarung kira-kira. kan, mereka bertarung kan, bener-bener bertarung lah. Ngomong-ngomong tarung, Pasti ada ini. ada jingle terbaru untuk tahun ini. Waduh, ada baru awal tahun lu udah jingle baru apa nih? Habib, Dana White Pundung. Anjing. Tinggi. Aduh. Habib, Dana White Pundung. Israel Adesanya, Pereira, Yiri Prohaska, sebut aja semua fighter. Max Holloway, Yang penting, Sean O'Malley. yang penting gara-gara ada ke puncak gunung, nung apa ya? Dana White Pundung. Mau nyari rimanya sampai Orang Bandung. Iya kan bisa Dana White Bandung. Iya sih. Atau Dana White Gunung. Apa? Bisa gitu ya. Bisa gitu atau Dana White Badung bisa Dana White Badung. Iya kan? Masih dicari apa aja tagline-nya, silahkan ketik di kolom komen di bawah. Tagline-nya belum ketemu-temu. Udah berapa episode ini? Udah setahun, Bang. Udah setahun tapi gak apa-apa lah kita. Yang penting di tahun yang baru ini semoga UFC di 2024 ini makin seru. Amin. Karena gue berharap banyak champion baru. Kalau gue pribadi. Cuma memang kalau yang 21 Januari pertandingan perebutan gelar paling deket itu kan Strickland lawan Du Plessis. Betul. Itu juga kemarin waktu terakhir di yang pas 296. Leon Edwards 296 kan pada berantem tuh Ribut, dua. iya. Soalnya personal ya. Iya, personal. Kenapa dia bercandaan apa tuh? Jadi si Sean Strickland ini kan punya masa lalu sebagai anak yang mendapatkan child abuse dari bapaknya. Dari kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Si Du Plessis gunain itu buat trash talk. Dia bilang, lu waktu kecil sering disiksa. Siksaan bokap lu ntar gak ada apa-apanya sama siksaan gua di UFC 297 ntar katanya. Dan dia ngomong gini, dia nyingkirin anaknya dulu kan. Anaknya si Gilbert Burns. Ya soalnya udah ini mau bahaya nih, disingkirin dulu. Terus Baru dihajar. Dan menariknya, dulu waktu Sean Strickland lawan Alex Pereira, di interview tuh Alex Pereira setelah pertandingan, kan kalah tuh di knockout si Sean Strickland. Si Alex Pereira bilang, katanya ketika dia naik ke oktagon, dia takut ngeliat Sean Strickland. Orang-orang gak ada yang percaya. Orang lu KO-in si Sean Strickland. Dan si Strickland kan kita lihat di press conference kerjanya ngebanyol gitu-gitu kan, liar-liar. Nah, cuma si Alex Pereira bilang ketika oktagon ditutup, si Sean Strickland ini seperti orang lain gitu. Dia jadi ketakutan. Itulah yang ngebuat dia jadi kayak, gue harus serius juga. Makanya berhasil nge-KO-in. Nah, si Sean Strickland kalau kita ngeliat di semua face off-nya, dia nggak pernah ngeliat mata lawannya. Dia face off lawan Israel, dia melayang ke samping sambil ketawa-ketawa. Dia face off lawan Pereira, dia melayang ke samping sambil ketawa-ketawa. Lawan Du Plessis doang, dia langsung lihat matanya saking udah bencinya, udah personalnya.
Gitu makanya ini seru nih. Event pertama di tahun 2024, pay-per-view pertama 2024 bakal langsung Lu seru. megang siapa, Dok? Shane Strickland sih. Apa sih ya, gue orangnya yang seneng sama juara tuh jangan cepet-cepet ganti lah gitu. Oh, lu mau begitu ya? Iya. Gue Berarti- petahana bang. Berarti lu tetap mau PDIP? Petahana garis darah. Gue PNS bang, nggak bisa berpolitik. Oh iya benar. Bisa. Lu nggak boleh dong. Itu anjing banget tiba-tiba anjing. Kan dia bilang juara tuh jangan inilah. Kan udah dua periode bang. Oh iya, katanya mau politik, lu mancing-mancing sendiri lu. Iya. Oh itu AC nyalain dong, tolong tuh, peng, tolong peng, maaf peng. AC peng. Oh gitu, jadi dia nggak mau berpolitik, akhirnya mau juga lo. Gimana sih? Tapi maaf sambil makan nih, pasti ada yang marah nih, bang. Kalau bisa jangan makan dong, bang. Oh beda ya, remote AC-nya ya udahlah. Tapi yang jelas kalau misalkan kita ngomongin 2024 tadi kan Sardo nge-sounding soal nggak mau berganti champion. Nah pembahasan kita di episode kali ini adalah 2024 ini kira-kira setiap apa namanya weightnya nih, setiap divisinya juaranya siapa-siapa aja versi kita bertiga. Oke. Berarti kita mulai dari flyweight dulu ya. Flyweight ya. Gua flyweight masih Pantoja gua. Kalau 2024 masih Pantoja gua. Kayaknya sama. Sama gue Pantoja. Siapa Kalau lagi? lu Pantoja apa? Menurut gua karena Pantoja ini untuk 2024 dia tuh kan dapat gelar ini kan baru hitungannya sebelumnya Moreno kan. Jadi ini masih tahun 2024 ini kayaknya masih tahunnya mereka karena tahunnya Pantoja karena memang untuk flyweight belum ada gua yang selevel sama Pantoja untuk bisa ngalahin seagresif Pantoja kebrazilannya dia yang kita bahas itu. Terus kemarin pas pertandingan terakhir lawan siapa? Royval. Bahkan Royval aja menurut gua itu udah sebanding sama Pantoja untuk cara main bisa ngimbangin Pantoja dan itu kita ngeliat pertandingan Pantoja Royval itu susah payah juga loh si Pantoja. Bahkan kita at the moment ada kita ngomong wah nih Pantoja sekali tampol TKO nih. Karena kan udah capek banget. Dan kita selama nobar selalu nunggu udah Royval lu masuk sekali aja dan dia bener-bener striking terus kan. Karena dia mau ngincar finish kan. Akhirnya tetap kalah sama Pantoja. Untuk Royval aja yang udah segitu gokilnya menurut gue lawan Pantoja masih belum goyah loh. Padahal udah capek, udah tahu nih gue harus finish nih karena dia udah capek karena ronde 1, ronde 2, ronde 3 gue kalah nih. Gue harus finish nih gitu. Dan kita pas nobar tampol itu sekali tampol pingsan itu rahangnya kena pingsan. Enggak pingsan kan? Malah kena take down lagi, lagi. Jadi belum ada yang bisa ngimbangin Pantoja menurut gue Kalau menurut gue di akhir 2024 nanti yang juara UFC flyweight adalah Muhammad Mokaev. Wah anjing. Kenapa? Karena gini. Gue setuju itu lagi Pak. Muhammad Mokaev. Dia kan berambisi untuk meraih gelar yang belum pernah disentuh atlet manapun yaitu gelar John Jones sebagai juara UFC termuda dalam sejarah di usia 23 tahun. Nah, Muhammad Mokaev di tahun ini berusia 23 tahun. Jadi ini kayak dia benar-benar dikejar. Ini tahun pembuktian dia. Dia bakal manajemennya juga bakal rajin nagih-nagih ke matchmaking UFC supaya ditandingin dan kebetulan dia udah dijadwalkan dia kan sekarang berhasil masuk 10 besar setelah ngalahin tim Elliot. Sekarang dia di ranking 8. Dia ini udah dijadwalkan untuk bertanding lawan ranking 7-nya nih. Kalau menurut gua kalau dia menangnya spektakuler di ngelawan yang ranking 7, dia bisa bergaining ke UFC untuk langsung nyalip si Amir Albazi, si Brandon Moreno buat ngelawan si Pantoja. Karena ini kan Amir Albazi udah dijadwalin sama si Brandon Moreno dan menurut gua kayaknya Brandon Moreno bakal menang. Nah, kayaknya nggak bakal seru dong kalau Moreno ngelawan Pantoja sampai 4 kali. Iya harus Mokaev nih. Iya harus wajah baru. Kayaknya Mokaev bisa nih langsung ini dan ya ini lebih ke hope juga sih. Kalau kita bicara teknis, gue masih ngeliat kayak Pantoja lebih menang deh. Tapi gue punya harapan lah supaya si Mokaev bisa meraih rekor yang dia dari dulu ini omong-omongin pengen jadi juara termuda kayak John Jones. Iya soalnya Mokaev tuh dari kemarin kita ketemu fans UFC Indonesia ya. Beberapa orang ngomongin soal Mokaev ini memang sehingga mereka tuh ada yang request bang coba bahas Mokaev dong gitu. Dan ini kalau kita ngomongin flyweight nih Mokaev memang lumayan cukup nggak underrated juga sih dia underrated ya justru ya. Iya dia dari Dagestan tapi besar di London. Dia satu gym sama Tom Aspinall. Iya. Iya. Dan dia ganteng lagi. Iya. Ganteng dia tuh.
Iya ganteng loh. Ya Ganteng bos, Mokaev tuh. kenapa Sama-sama. jadi Iya. jadi barometer? Ya nggak maksud gua untuk diidolakan gitu. Iya, iya. Untuk diidolakan nih Mokaev nih cepak apa rambutnya gitu kan, Iya. rambut yang botak itu botak ya jatuhnya ya. Botak ganteng gitu. Muhammad Mokaev namanya aja udah. Minimal kayak Hamzat gitu ya, ada codet gitu ya. Ya ini Minimal. terlalu bagus ini. Itu yang lu incer kan Do, yang Iya. kayak gitu-gitu kan muka-muka seperti Oh iya, Do. Mokaev kan. Iya dia mau muka-muka seperti Mokaev. Oh, dia juga ngomong ke lu, dia ngomong ke gua kira ke gua doang. Iya dia mau glowing seperti Mokaev gitu. Tapi emang Mokaev emang gitu sih. Kenapa Ge? Kalau gua nih gue jadi bingung nih gara-gara denger lu nih. Soalnya kalau menurut gue tuh Pantoja, alasan gue Iya. Pantoja adalah gak ada mentality champion yang gue lihat iya, di bener-bener. flyweight. Cuma Pantoja. Tapi Iya. ingat lagi, ini emang kalau misalkan lu champion itu soal mental kan. Ya kita lihatnya mentalnya lah Ya. kayak John Jones deh. John Jones itu selama bertahun-tahun dia Ya vakum. pas vakum mental championnya tuh ada gitu mentalitinya. Iya. Nah tapi kalau ngomong kayak gitu jadi kayak ada kemungkinan Pantoja tuh bakal tersingkirkan. Jadi ini masalah mentality doang. Iya, Tapi kalau gue Iya. berharapnya sih Pantoja. Enggak, dan Pantoja tuh gue senengnya sayang keluarga sih. Iya. Oh, dia dibawa istri anaknya kan ke Iya, atas selalu. stage, ke atas oktagon. Selalu. Selalu kayak gitu tuh, makanya berkeluarga Do, bener ya Do. Oh kesini Ini- anaknya anjing gue kira. Nggak, tapi emang dia sayang keluarga Ge. Iya. Gue senengnya Pantoja itu, maksud gue kalau mau Mokaev ini kan ya udah anak muda dan dia bisa mencahin rekornya John Makanya Jones. diberkahi karirnya kan karena itu, karena dia sayang sama keluarganya. Nah iya, dan dia post interview lu juga kan tadi yang Iya, lu bahas di episode sebelumnya Iya, kan iya, lu seneng kan. iya. Nah iya makanya gue Pantoja, tapi gue setuju soal Mokaev ini salah satu yang prospek lah. Maksudnya Iya. kita bener-bener dari kemarin banyak yang minta bahas Mokaev juga. Tapi tadi udah dibilang Sardo potensinya besar. Mungkin dia akan ketemu Moreno dulu ya. Ketemu Moreno baru habis itu lawan Pantoja, berarti dari situ ya. Iya. Dari kemenangan antara ini. Kayaknya kemungkinan Moreno sih. Cuma kayaknya bisa nyalip Moreno. Oke, berarti mereka akan bertemu dulu kan sebelum ketemu Pantoja atau langsung? Si Moreno udah dijadwalin sama Amir Albazi. Oke, pasti menang Moreno kan? Ya, si Terus? si Mokaev? Mokaev udah dijadwalin sama ranking 7. Siapa namanya? Lupa gua. Tahu. Nah, Oke. terus kalau menang kayaknya Ketemu mereka berdua dulu. nggak bisa disalip kayaknya. Oh, langsung? Iya. Langsung ke Pantoja? Iya. Oh, bisa gitu? Bisa karena punya nama juga kan. Gimana bergaining manager aja sih. Oh, berarti ini aja ya, maksudnya kayak gitu-gitu faktor begitu sangat Iya. diperhatikan di UFC. Iya. Ya kan makanya di UFC itu ada istilah yang gatekeeper yang kita bilang, Iya, padahal iya. harusnya mah dia udah di take up kayak Iya. Tony Ferguson aja. Tapi kalau Tony Ferguson bukan gatekeeper, mungkin masih gatekeeper ya jatuhnya ya. Batu loncatan. Tumbal. Tumbal sama dia ya. Batu loncatan dia. Iya, maksudnya ada beberapa petarung yang gatekeeper, jadi memang menurut kita mah ini mah harusnya udah harus cabut nih dari UFC, tapi masih dipertahankan karena nama besar gitu ya. Jadi memang kita lihat aja apakah Mokaev ini bisa mengalahkan rekor John Jones. Iya. Berarti itu yang termuda sepanjang UFC ada ya. Iya. Termuda dia Mokaev ya. Oke, itu flyweight, berarti Pantoja, Mokaev, Pantoja. Sekarang kita masuk ke bantam. Wah, ini adalah Idola lu. kalau ngomongin soal bantam ini teman-teman, ini adalah salah satu divisi favorit saya karena ada salah satu petarung yang saya sudah sering bilang dan dia akan menjadi bantam championship, yaitu adalah Sean O'Malley. Gue Sean O'Malley lah, siapa lagi lah bro? Udah Kayaknya nggak ada sama lagi. deh. Lu? Sean O'Malley lah. Gue setuju sama kata Bang Kemal bahwa Iya. bantam ini divisi paling seru. Kenapa? Ya, Karena paling kompetitif. ya, Jadi divisi dilihat kompetitif adalah ketika kita ngeliat juaranya, kita ngeliat dia masih mungkin dikalahin sama kontender-kontender lain. iya. Oh. Iya, dia apa ini tuh bisa 1-2 kali langsung ganti, bisa gitu kayak bantam ini saking Jadi- kompetitif. Iya, jadi jajaran 10 besar tuh kayaknya mungkin semua buat ngalahin si Sean O'Malley. Oke. Bahkan besok kan dia udah dijadwalin ngelawan Chito Vera. Cito Vera. Chito Vera nih ranking 6. Ya dan pernah ngalahin Sean O'Malley sebelumnya Iya. kan? Ya. Jadi dia ngelewatin ranking 1, 2, 3, 4, 5. Terus langsung ranking 6 yang diaduin merebutkan sabuk. Cuma karena ya itu tadi dia punya historis sama Chito Vera dan ya Sean O'Malley kan proyeknya UFC. Jadi Sean O'Malley pengen ngelawan siapa diturutin sama UFC. Padahal di situ ada Merab, ada Henry Cejudo, Ya. ada Cory Sanhagen. Nah, kalau juara gue ngerasa kayaknya bantam Merab Dvalishvili. Kenapa? Oh, kenapa tuh? Itu kenapa Pertama tuh? merah. Dia nih alasan dia nggak jadi juara kemarin cuma sebatas karena dia sahabatnya Aljamain Sterling. Oh. Tapi kalau si Aljamain Sterling kan dia nih setelah kalah dari Sean O'Malley dia nggak ada dendam kan, dia ngerasa kayak ini udah waktunya sahabat gue naik, gue bakal naik ke feather
Dia ntar di tahun ini dia bakal debut nih di kelas baru di feather, naik kelas dia. Sterling. Gue yakin Sean O'Malley bakal kalah lawan si Merab. Lu yakin deh? Yakin gue. Tapi kalau lihat stylenya sih nggak tahu, ini kan pertandingan yang ya sebenarnya kalau Sean O'Malley kan kita tahu striking jago kan. Iya. Dan sementara kalau si Merab ini kebalikannya Sean O'Malley kan. Gulat parah. Jadi kalaupun nanti pertandingan itu terjadi misalkan ya, ya mungkin kalau Merab menang nih, misalkan Merab kan lu bilang Merab yang menang kan. Mungkin yang Merab ini akan unggul di ground control itu. Yang gue nanya sama lu kemarin, ground control ini penilaiannya gimana sih? Ternyata lu nggak harus mukul kan. Yang penting lu ground control aja, dia tetap di bawah 4 menit pun dia di bawah, lu tetap dapat poin kan? Ke pagar aja dihitung ground control. Iya, kalau kita senderin ke situ, makanya sebenarnya ada beberapa orang tuh yang menghindari pagar kan, makanya ngincar tengah supaya nggak masuk poin yang pagar. Nah, si Sean O'Malley mungkin kalaupun dia akan melawan Merab, ya itu aja antisipasi defense aja. Karena defense-nya Sean O'Malley memang tidak begitu bagus soal ground control. Itu doang. Tapi kalau udah striking, wish itu. Emang sih. Harus finish. Kalau lawan Merab harus finish. Nggak bisa decision. Kalau decision pasti kalah. Udah pasti kalah. Jadi Merab, gue Sean aduh anjing, maaf mejanya kepukul. Sean O'Malley gue, lu Sean O'Malley juga Ge? Berarti ambilin Peng, maaf Peng, tolong. Iya. Berarti lu Sean O'Malley juga ya, Merab. Sean O'Malley tuh strikingnya kayak gak tau ya, gue nonton beberapa pertandingan Sean O'Malley itu sama sekali nggak tahu kapan dia mukul. Iya itu dia. Kapan dia front kick. Iya bahkan badannya bisa lagi itu. Standnya lagi lurus gini bisa tiba-tiba nampol blok gitu kan. Dia lagi lurus gini. Dan itu Sean O'Malley itu kenapa gue bilang dia akan champion nih, Dok. Karena ini kayaknya prospeknya UFC ke depannya nih. UFC itu lagi mempromosikan Sean O'Malley terus. Jadi gue rasa ini tuh Sean O'Malley ini ada potensi untuk narik fans lagi nih. Gitu. Jadi memang pertandingan itu akan terjadi. Cuma kalau Merab kan kurang menjual. Sangat kurang menjual. Dan fun fact nih tentang Sean O'Malley sebagai prospek UFC. Waktu dia meng-KO-kan Aljamain Sterling, itu adalah kali pertama UFC mengupload videonya ke YouTube. Iya. Bener-bener itu anak kesayangan nih. Makanya soalnya gimana ya Mal? Itu Sean O'Malley awalnya aja digadang-gadang sebagai McGregor. Kan tapi dia enggak gue nggak ikutin Conor McGregor. Ya emang enggak, tapi lu tuh energinya sama loh. Bahkan knockoutnya kan juga sama waktu McGregor sama Jose Aldo. Dan juga sama dia. Iya. Jadi memang dia nih kayaknya akan dipromosikan UFC keras-kerasan nih, garis keras lah, maksudnya promosi terus karena Sean O'Malley ini ada potensi menarik inilah. Kemarin aja waktu dia ketemu sama Chito Vera aja yang ini aja yang momen face off aja kan, itu buset itu kan lumayan cukup banyak komennya, lumayan cukup viral. banyak likes-nya ketimbang Pereira sama Strickland sama Duplessis. Padahal bukan main event. Bukan main event. Makanya jadi gua ngerasa kalau Sean O'Malley masih di bantam. Mungkin Merab tadi oke lah, masih bisa. Nah, sekarang kita masuk ke featherweight. Nah, kalau featherweight ini seru menurut gua rada-rada gimana ya? Karena gini, kan gua Tuporia yang akan menang ini. Oh, iya Tuporia. Ya, karena kan dia 14 undefeated kan. Dan walaupun tadi kita sempat ada ngobrol bahwa Tuporia ini jangan sampai ketemu Max Holloway dulu karena akan kemungkinan besar akan kalah dan Volkanovski pengen membantai dulu si Tuporia kan. Jadi ini akan kalau bantam tadi misalnya kita ngomongin bantam ini serunya adalah kompetitif sampai 1 sampai 10. Nah, kalau di featherweight enggak terlalu sampai 1 sampai 10 enggak terlalu kompetitif. Cuma 3 orang ini aja kalau diambil story-storynya muter-muter aja jadi seru. Max Holloway ketemu ini jadi seru gitu. Apa? Lalu siapa? Ya, Nah, ini featherweight. Gue baru baca ada fakta tentang. Jadi kan Joe Rogan pernah bilang, the last hal terakhir yang hilang dari seorang fighter adalah power. Itu kenapa kalau di berat like heavyweight sama heavyweight masih bisa ada juara umur 40. Kayak Glover Teixeira umur 40 jadi juara. Jan Blachowicz umur 38 jadi juara. Karena di kelas berat itu nggak main speed, nggak main teknik, main siapa yang power clean aja, siapa yang dapat clean duluan aja. Nah, jadi gue baca ada statistik berat 125 sampai 170, artinya berat fly sampai welterweight. Sejarah mencatat bahwa fighter usia 35 tahun yang menang perebutan sabuk itu 2 banding 36.
Jadi cuma 2 orang usia 35 tahun pernah menang. Nah, Alexander Volkanovski di tahun 2020 Alexander Volkanovski di tahun 2024 ini usia udah 35 dan dia ngelawan Topuria yang usia 26. Tapi gue masih ngerasa experience bakal ngalahin agresivitas anak muda si Topuria. Gue tetap Volkanovski yang juara di tahun 2024. Iya, soalnya mental tuh mau dia nggak gimana pun tetap diperhatikan banget ya. Mentalnya Volkanovski jauh lah ketimbang sama Topuria. Undefeated itu bukan nggak menjamin lo jadi gitu maksudnya. Karena belum ketemu orang yang tepat aja. Iya, belum ketemu yang bisa ngimbangin aja. Sekalinya ketemu kayak Volkanovski, bahkan tadi kita sounding soal Max Holloway, sekali ketemu sama berdua ini aja itu bisa beda cara mainnya. Sama kayak kita Leon Edward Colby aja yang kita ini mah bakal seru, ternyata kan enggak juga. Maksudnya kembali lagi kayak soal lu mental lu terus apa segala macam, trash talk tidak menjamin, undefeated tidak menjamin. Bahkan pertemuan Rahmonov pun misalkan mau perebutan gelar tidak menjamin clean sheet-nya dia bisa bikin dia menang juga kan. Makanya jadi lu Volkanovski ya. Volkanovski. Kalau lu apa, Ge? Gua nih ada 3 pilihan. Satu pilihan di otak, 2 pilihan di hati. Oh. Kalau pilihan di otak ya tentunya Volkanovski. Kita udah ngelihat dia dominating banget. Ya. Ke Volkanovski itu dominating banget. Kita udah bahas juga di sebelumnya kan kita pernah. Jadi ada apa? Belum ada Sardo ya waktu itu yang kita ngebahas Volkanovski yang dia itu mendominasi semua. Belum ada Sardo. Semua cabang olahraga yang dia pernah masukin cabur itu dia dominasi. Rugby, gak tahu. Itu Sardo masih belum kenal kamera itu. Iya, masih gak mau, masih malu dia. Masih malu-malu itu. Makanya sekarang udah berani makan depan kamera lu, gua berani. jadi senioritas. Berani ya dia. Lo makan. Oh gitu. Terus kayak. Nah, Volkanovski menurut gua belum ada yang ngalahin sih. Tapi kalau hati, Max Holloway gua. Oh, lu pengen lihat dia megang gitu. Champion ya? Max Holloway dan Jake Saragi. Itu karena satu divisi. Ya satu divisi loh. Oh gitu ya. Jadi Jake Saragi harus bisa bertemu dengan Max Holloway. Kita bertiga dukung. Wah itu kalau Jake Saragi ketemu Max Holloway ya, terus mainnya di 2024 di Indonesia Arena. Oh kece banget. Wah itu kayaknya untuk rating UFC juga tinggi banget. Tinggi ngalahin dangdut, gue yakin itu. Nggak usah ketemu Volkanovski sama Topuria, nggak usah ketemu Max Holloway aja. Max Holloway ketemu, tapi Max Holloway juga sangar bro. Sangar sih. Jadi tanggal merah itu bang sama pemerintah. Iya itu Max Holloway versus Jake Saragi itu kalau nggak sampai tanggal merah lu gila tuh. Itu satu hari itu tuh semua orang boleh nerobos lampu merah. Terobos lampu merah terus. Kenapa kamu buru-buru menonton Jake Saragi? Silakan. Gitu. Anjing silakan tonton. Anjing lucu banget. Nggak tapi kalau selain 3 nama itu emang siapa lagi dok yang most anticipated lah? Kalau di featherweight ya? Iya di featherweight ya. Kan setelah sebenarnya tuh ada namanya Arnold Allen. Dia sempat meraih winning streak panjang sama kayak dulu tuh Islam Makhachev kan 12, terus dia 10 winning streak. Oke. 10 kemenangan berturut-turut. Yeah. Terus dia digadang-gadang mau ketemu Volkanovski, tapi itulah urusan di featherweight kan gitu. Kalau lu pengen meraih sabuk, lu bakal dihentiin sama Max Holloway. Tapi kalau lu beruntung dalam matchmaking bisa ngelewatin Max Holloway, lu bakal dibantai sama Volkanovski. Dan si Arnold Allen tidak beruntung, dia ketemu sama Max Holloway dan lewat. Itulah ketika dibilang tadi tuh kata Bang Kemal, undefeated bukan berarti tak terkalahkan karena belum ketemu orang yang pas aja. Iya, soalnya ini kayak gerbang-gerbangnya banyak nih. Maksudnya ada gerbang Max Holloway, ada gerbangnya Volkanovski. Kan kalau bantam tidak ada gerbang-gerbang begitu, siapa aja bisa kalah gitu. Tapi itu pertarungan yang seru sih kalau Volkanovski sama Max Holloway. Kalau ada pertandingannya berdua. Kuadrilogi. Kan ya? Iya berarti bakal kuadrilogi. Udah seru banget. Itu bisa jadiin film sendiri tuh. Bener. Iya, bisa jadiin film. Udah 3 kali ketemu kan? Iya, dan kisahnya selalu seru-seru banget kan. Jadi bisa dijadiin film layar lebar. Dan yang menang lawan Jake Saragi. Berarti Jake Saragi ada satu gerbang lagi di featherweight. Dan itu gerbang Jake Saragi. Oke, berarti lu siapa, Ge? Oh, Max Holloway tadi ya? Oh iya, Max Holloway ya. Berarti kita sebenarnya ini weight yang seru-seru nanti gue lewatin buat terakhir ya. Kita ke welter dulu deh. Welterweight. Gue kalau welterweight ya soalnya kalau welterweight ya sejauh ini sebenarnya kalau secara kemarin kita juga bahas 10 besar ya welterweight kan. Gilbert Burns, terus habis itu siapa lagi itu Gilbert Burns,
Belal Muhammad. Memang kalau kita ngomongin welter ini tidak seseru divisi yang lain sebenarnya. Apalagi kalau kita cuma lihat ya Colby Covington termasuk. Terus habis itu ya Leon Edwards atasnya nih. Kalau gue sih 2024 sih masih megang dia. Leon Edwards. Menurut gue Leon Edwards ini masih top of mind buat gue di welter lah gitu. Karena memang belum. Ya kan tadi kemarin waktu kita nobar yang ngomong gini, gua nggak apa-apa Leon Edwards lagi bang, asal jangan Belal Muhammad gitu kan. Ada digituin kan. Nah, saking membosankannya mungkin pertandingan, apalagi kalau mereka berdua ketemu gitu, Leon Edwards lawan Belal gitu. Yang satu ya dua-duanya sama-sama decision itu pasti decision garis keras itu lebih bosan dari nonton Colby kemarin itu. Gitu. Gue itu sih Leon Edwards sih kalau gue sih. Lu siapa? Kalau gue justru gue ngerasa kayaknya Belal. Karena gini. Ambisi yang ditunda-tunda itu justru makin berapi-api. Belal ini udah nungguin lama banget dan selalu terhalang. Apalagi oke lah kalau dulu terhalang karena musibah, tapi sekarang terhalang karena ketidaksukaan si Leon aja kan. Kan si Leon kemarin akhirnya angkat bicara. Yang dia bilang, "Bro, gue enggak iya gue terima tantangan lu, cuma gue dari kemarin bilang gue nggak mau ngelawan lu biar lu tahu aja kalau gue tuh nggak seneng sama lu," digituin. Nah terus gue ngerasa kayaknya orang yang itulah balik lagi ke Leon di masa lalunya, orang yang terus dijadikan underdog, dipandang nggak diperhitungkan, bisa jadi itu yang mengagetkan. Dan gue ngerasa kayaknya Belal bisa mengagetkan panggung welterweight di tahun 2024. Berarti Belal Muhammad ya. Kalian nggak ada yang ini Shafkat ya tapi ya? Nah, Shafkat tuh di kolom komentar pasti banyak nih Shafkat. Shafkat tuh iya sebenarnya juga patut dipertimbangkan loh. Iya sebenarnya soalnya dia Rakhmonov kan di ini ya di welter. Terlepas dari pertandingan dia terakhir yang kita tonton itu yang membosankan, kalau menurut gue Shafkat ini emang pure strategis nih. Iya benar sih. Iya, Shafkat tuh oke, gimana caranya gue nggak decision, cara apapun itu, mau itu knockout atau submission, yang penting bukan decision. Dan itu menurut gue tuh untuk berpikir seperti itu pure tactician genius gitu loh. Sama kayak Leon Edwards juga. Leon Edwards kan juga tactician banget gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, kayak ada mungkin gue ngerasa ada vibes-vibesnya Floyd Mayweather dalam bertarungnya di Leon Edwards gitu. Rakhmonov itu lawan si Wonderboy, dia tuh cedera loh. Iya, dia cedera. Iya, dia tuh cedera di situ. Gue gak tau deh cederanya apa, tapi jelas Rakhmonov di situ nggak 100% fit. Makanya pertandingannya main aman kan. Karena Rakhmonov ini sekali dia hajar di atas, maksudnya kan Wonderboy kan karate. Lu di atas ini bisa finish nih Rakhmonov nih. Oh, makanya dihajar clinch terus. Makanya dikasih cari aman. Makanya kita bosan nontonnya. Ternyata gue baru dapat informasi. Pasti lucu banget. Tapi sekalinya dia dapat satu selah langsung ini apa sih, dia pakai rear naked apa sih? Iya, rear naked tapi kan dicoba take down terus tapi jago banget kan dia loncat-loncatnya sih ini keseimbangan core-nya. Akhirnya lewat jalur mepet pagar. Mepet pagar tempel ke bawah. Iya, tapi kan itu pertandingan yang boring. Ternyata Rakhmonov lagi enggak 100% fit. Cuma memang kalau kita ngomongin soal kembali lagi Rakhmonov ini kan undefeated sama kayak Tuporia lah. Maksudnya dan usia juga masih prime banget kan. Rakhmonov ini kita bisa ngobrolin dan kita bisa bahas soal Rakhmonov ini, dan UFC pun kayaknya sudah memulai memantau Rakhmonov lah. Untuk dia kan dia udah 5 besar nih sekarang. Peringkatnya udah jauh naik lah 5 besar. Tapi memang kembali lagi kalau soal UFC ini kalau udah yang champion ini emang jam terbang beda aja. Kayak kita ngomongin Colby deh kemarin. Wah, ini Colby pasti ngasih perlawanan nih, bisa seru banget. Ketemu Leon Edwards begitu-begitu juga kan. Rakhmonov belum ketemu yang sepantaran aja. Sekali ketemu gerbangnya Belal Muhammad, gerbangnya si siapa Leon Edwards lewatin itu, bisa nggak lawan Belal dulu deh? Bisa nggak dia ngelewatin Belal? Iya, gue baru kepikiran bang, kayak lawan terberat dia yang paling prestisius ya kemarin Stephen Wonderboy Thompson, karateka ranking 5 yang udah usia 40 tahun. Dia belum ngelawan yang bener yang seprime elit-elitnya. Bayangin Rakhmonov 29 ya kan? 29 bener. Si Thompson 40 anjing. Maksudnya untuk dia ngelewatin itu aja, maksud gua agak ya gimana ya? Belum ketemu Belal sama belum ketemu ini aja Leon Edwards aja. Thompson udah SMP baru lahir tuh Shafkat. Iya, Shafkat baru lahir bener lu. Gitu. Jadi makanya mungkin bener juga gak ada masalah karena Shafkat Rakhmonov nih gila juga sih nih orang, gokil sih. By the way, gue itu
Gue pegangnya Leon sih. Gue cuma kaget lu itu juga megang Leon. Gue kira lu megangnya Shafkat. Soalnya kita ngomongin juara kan. Juara, iya. Kalau ngomongin juara, kalau misalkan favorit siapa di situ, memang Shafkat Ramonov. Kalau di welter ya, favorit gue memang dia. Tapi kalau kita ngomongin juara ya sulit kalau Shafkat Ramonov sih. Kecuali dia udah bisa lewatin Belal ya misalkan. Udah dipertemukan sama Dana White sama Belal terus dia menang. Nah, kita baru ngomongin tuh kayak Shafkat bisa nih ngalahin Belal Edward gitu. Tapi ini belum masuk. Gue kembali ke Topuria tadi lah maksudnya. Kan kalau gue Topuria ini karena kalau dari style bertarungnya gue kayak bisa dilawan Volkanovski mungkin ya. Tapi ya gak tahu gue tapi itu. Tapi kita bertiga udah tuh ya. Sekarang kita ke middleweight. Gue middleweight Khamzat Chimaev. Sama lagi. Iyalah gue Khamzat Chimaev lah. Berarti sama gue. Lu siapa? Lu beda apa sama Khamzat? Gue kaget loh. Si Khamzat kan sebenarnya dari welter terus ke middle pakai jalur Usman kan. Iya. Dia sekarang ranking 8. Berarti kemungkinan dia bakal ngelawan seseorang dulu baru title fight. Nah, gue ngerasa di middle. Gue ngerasa Israel bakal balik lagi. Gue ngerasa Israel yang bakal juara. Oh, jadi enggak ini ya, enggak vakum lama kan dia mau apa? 7 tahun. Iya, dia bilang mau balik 2027 tapi kemarin dia ngeluarin statement kalau dia bakal balik. Setelah ngeliat kerusuhan ini. Kerusuhan kemarin katanya apa? Ini keren nih kata-kata dia. Ketika raja meninggalkan istana, yang mengambil alih istana tuh Jester. Jester tuh badut kerajaan. Makanya dia bilang yang kemarin itu tuh mempermalukan kerajaan middleweight gitu. Si Shane Strickland dan Du Plessis. Gue tunjukin nih kayak gimana raja seharusnya berwibawa gitu. Terus ya berarti bakal balik nih ke Israel. Iya, soalnya kalau kita ngomongin Strickland sama Du Plessis dibandingkan aura starnya Israel Adesanya jauh kan. Jadi cukup memalukan itu masuk akal sih. Dan memang kalau kita ngomongin soal middleweight ya nggak ada yang masih superstar Adesanya yang maksudnya segitu wah anjing ini datangin fans juga loh gitu kayak maksudnya. Kalau ngomongin Strickland kalau yang lebih jago mungkin ada banyak mungkin lebih jago dari Israel Adesanya. Cuma untuk popularitas dan apa aura star udah Israel Adesanya. Iya mungkin Khamzat ini bisa masuk di teritori itulah, masuk superstar lu diidolakan. Adalah potensi kayak gitu Khamzat Chimaev, tapi memang dia harus ketemu itu dulu memang sebelum kita ngomongin juaranya ya. Seru banget Khamzat lawan Israel Adesanya ya. Nah, itu dia kalau gua kenapa alasan gua megang Khamzat juga adalah gua nggak ngelihat gimana cara Israel Adesanya atau cara Sean Strickland untuk bisa ngelawan Khamzat yang prime ya. Kan Khamzat yang terakhir kita lihat kan dia lagi cedera tuh katanya tuh. Iya, yang Usman. Yang tangannya patah, retak. Nah, untuk lawan Khamzat yang prime. Iya. Dan fun fact Khamzat pernah latihan bareng Strickland kan? Iya. Malah temenan. Iya. Satu apa sih istilahnya dojo apa Sasana. Dan kelimpungan juga kan Strickland di latihan ngelawan Khamzat. Iya, itu baru di latihan doang. Jadi makanya kalau gue masih megang Khamzat sih gue. Karena itu tadi kalau kita ngomongin soal aura superstar, kalau dibandingin Strickland sama Du Plessis, Khamzat ini masih ada auranya tadi yang gue bilang. Masih bisa dia untuk dia punya anjing Khamzat Chimaev middleweight champion. Kayaknya tuh masih dipandang orang tuh anjing Khamzat Chimaev gitu. Ketimbang Du Plessis middleweight champion. Iya lagi maksudnya ini kita itu dia ngomongin aura ini bukan ngomongin ngomongnya aja itu kayak Khamzat Du Plessis. Kayak gitu tadi. Kan? Tapi kan memang begitu kan maksud gua secara kemewahan seorang juara tuh kalau Du Plessis bener. Iya, kalau Khamzat Chimaev gitu Israel Adesanya dia belum jadi juara aja udah ada auranya bener. Iya, makanya itu punya siapa Khamzat. itu ini beltnya siapa? Khamzat. Itu beltnya siapa? Du Plessis. Bisa juga kok kayak gitu cara lu ngomong aja tadi. Cara ngomongnya aja ya. Ya Strickland juga segitu-segitu aja. Jadi gua kayak untuk middleweight udah itu ya. Berarti lu siapa middleweightnya? Lu siapa tadi? Israel. Oh, Israel Adesanya. Oh ya udah. Dia juga menunggu Israel. Iya, terus pulang ke kerajaan. Ini lightweight apa kalau Pereira tuh apa tadi? Ya light heavyweight. Gua Alex Pereira. Gua angkat tangannya kalau light heavyweight ya gua bingung banget. Iya, gua Alex Pereira gua. Jadi light heavyweight. Kalau gua light heavyweight gua ngerasa Magomed Ankalaev. Karena gini. Light heavyweight nih setelah sepeninggal John Jones kena kutukan kan? Iya, yang makan yang bener lu anjing. Aku cuci itu ambil ngunyah. Udah telan dulu dah. Ini kan terkena kutukan di mana Sabuki nggak pernah menetap di satu raja. Jan Blachowicz dapat, terus langsung diambil Glover. Glover dapat, langsung diambil Yiri.
Iri dapat langsung diambil sama ini Jamal Hill. Iya. Jamal Hill dapat langsung diambil Pereira. Gua rasa ini kutukannya masih berlanjut. Jadi akan ganti lagi. Akan ganti. Dan Magomed Ankalaev kan sebenarnya dia ini kualitas champion, cuma nasibnya buruk aja. Dan kemarin pertandingan terakhir lawan Johnny Walker kan dihentiin nama dokter dan lain sebagainya. Nah, di Januari ini mereka akan ditandingkan ulang. Johnny Walker versus Magomed Ankalaev 2. Nah, ini di sini nih si Magomed Ankalaev harus menebus kesalahannya. Kalau dia mau disorot lagi sama UFC untuk ngerebutin sabuk, dan gue yakin Magomed bisa. Bisa ya. Berarti itu untuk light heavyweight ya. Emang kalau light heavyweight nggak akan ada banyak pembahasan gimana sih. Itu dia makanya gue bilang gue angkat tangan karena gini. Gue berharap Alex Pereira, tapi ya itu kutukannya ada kutukan itu kecuali John Jones balik. Nah, kalau John Jones balik baru kita ngobrolin serius deh soal tahu nih kayak light heavyweight ini deh. Pasti nggak bakal ada soalnya yang ngasih kutukan udah pulang ibaratnya gitu kan. Iya, jadi maksudnya kalau John Jones kecuali 2024 nih John Jones comeback main lagi. Nah, mungkin kita bisa obrolin serius soal light heavyweight lah. 2024 tuh kalau John Jones comeback ya ada kemungkinan juga kayak waktu itu tahun 2022 ya kalau nggak salah yang dibilang Israel Adesanya itu pengen naik ke light heavyweight supaya ketemu John Jones. Iya ada kayak gitu. Dan itu nggak jadi gara-gara John Jones naik ke heavyweight. Gitu. Dan John Jones bilang ke Israel Adesanya, udah lalu lu gak usah ngejar gua karena lu udah bagus bikin legacy di situ, lu gak usah ngejar gua. Kalau ngejar gua legasi lu hancur sama gua. Ya cukup di divisi itu aja ya. Itu anjing memang. Nah kita kalau light heavyweight segitu aja lah kayaknya pembahasannya, nggak gimana-gimana. Ini yang paling seru kan nanti yang terakhir. Cuma kita heavyweight dulu. Gua Cyril Gane. Gua Cyril Gane. Lu siapa? Aspinall? Enggak. Gua Thomas Aspinall, bener. Iya. Thomas Aspinall. Lu Aspinall pasti kan? Ini kan sabuk masih ada di John Jones nih. Iya. John Jones masih mau nungguin Stipe Miocic untuk bertanding, dan gua rasa pertandingan mereka nggak cuma farewell buat Stipe doang, tapi buat John Jones juga. Karena dia udah ada di 3 generasi. Dia menang melawan Tom Aspinall, nggak menambah legasinya. Kayak orang udah tahu John Jones tuh the greatest of all time gitu. Dia dia ngelawan Tom Aspinall lebih banyak lose-nya daripada gain-nya. Jadi gua rasa setelah lawan Stipe dia bakal cabut, dan otomatis si sang juara interim lah yang naik, Tom Aspinall. Oh, gitu. Jadi lu itu ya? Iya. Kalau lu siapa, Ge? Ini heavyweight. Gua Cyril Gane. John Bones Jones, karena gua berdoa dia gak pensiun sampai mati. Tapi kalau dia pensiun, hidup untuk bertanding. Kalau dia pensiun ya Tom Aspinall berarti ya. Lu Aspinall juga ya? Gua Cyril Gane. Enggak, gua enggak Aspinall juga. Lu apa dong? Gue John Jones. Oh lu. Karena gue berharap dalam hati jangan sampai dia pensiun. Iya. Lu gak ngerti kayak gue tuh salah satu itu alasan tadi kenapa ini cocok logi nih. Tahu nggak kenapa tadi gue bikin jingle itu tuh yang Khabib Dana White Pundung. Karena bukan Dana White doang yang ngambek, gue juga ngambek pas Khabib itu. Karena gue mengharapkan baru gue suka nih Khabib kok pensiun sih. Nah John Jones gue suka dari awal. Iyalah, dia mah yang tadi dibilang setiap divisi dia bersinar. Iya kan? Itu mah greatest of all time aja udah. Bukan masa dia pensiun sih 2024. Ya enggak tahu, makanya kalau ketemu Miocic ya semoga aja deh akhirnya terjadi pertandingannya. Kan kita enggak tahu UFC 300 mau segila apa. Kita cuma baru tahu UFC 299 di Miami. Dan pertandingannya pun enggak ada yang bagus sih. Itu kemarin diumumin Dana White gua. Apa ya kemarin 299 tuh baru diumumin. Atau semoga Conor McGregor makan sampai gendut baru tuh John Jones sama McGregor. Itu baru tuh fight of the century itu. Anjir sudah gendut pesumo. Tangannya harus kan 4 anjir Conor kalau mau ke heavyweight. Iya heavyweight. Ya berarti itu ya, berarti lu John Jones. Kalau balik lagi gua Cyril Gane, soalnya Cyril Gane bahaya banget sih sama Aspinall. Nah ini terakhir yang paling ini kayaknya 10 paling tersorot, paling banyak dikomentarin orang, fansnya paling banyak, dan juga 10 besarnya semua top semua juga, sama top lah. Yaitu adalah heavyweight, lightweight. Kita kalau udah lightweight ini salah satu teman kita diserang habis-habisan gara-gara divisi ini kan, Andovi kan, gara-gara lightweight. Jadi kalau misalkan kita ngomongin lightweight champion ini memang gue sisain terakhir karena mungkin pembahasannya jauh lebih panjang. Cuma kalau gue untuk lightweight bos, ini kayaknya gue dihujat ini anjing. Siap-siap nih kolom komentar. Conor McGregor. Joke Saragi. Enggak. Naik kelas. Gua untuk lightweight ini
gue akan menyerahkan kepada greatest of all time Charles Oliveira. Enggak. Tapi gue jelasin. Soalnya kalau menurut gue Charles Oliveira ini ya memang lah kan bercandaan orang-orang GOAT kok kalah 9 kali gitu kan. Bercandaannya selalu kayak gitu kan. Tapi memang Charles Oliveira ini di 2024 kayaknya tuh kayak puncak kemarahan dan kekecewaan di 2023 ini kayaknya mau diselesaikan di 2024 gitu. Dia tuh banyak banget lah kekecewaannya, dia termasuk pertandingan terakhir pun harusnya dia lawan Islam Makhachev tapi dia cedera dan gak bisa. Menurut gua ini tuh kayak tahun 2024 ini tahunnya Oliveira bangkit aja sih gitu untuk 2024 ya. Ya, tapi kalau kita ngomongin Oliveira bangkit pasti Islam Makhachev juga bangkit tuh, nggak mungkin. Maksudnya sekarang mungkin Oliveira skornya 96 gitu. Dia berusaha naik 97, tapi kan Islam Makhachev dari 98 naik ke 99 juga kan. Nah, kalau kembali lagi kalau soal UFC, skill itu mungkin berpengaruh. Misalnya kayak kemarin Uni Southpaw, ini ortodoks, itu kan skill lah, stand apa segala macam, grappling apa atau enggak striking. Cuma kembali lagi kalau UFC itu mental. Nah, mental Oliveira nih, ini kan peringkat di bawah Islam Makhachev langsung kan. Jadi ini kayak enggak gue harus bisa ngalahin Islam Makhachev gimana pun caranya. Gue udah nonton dia banyak pertandingan dan tadi di episode sebelumnya Sardo bilang makin kesini UFC makin riset, makin pakai otak. Gue yakin Oliveira riset dan pakai otak aja. Sekarang gitu. Jadi gue Charles Oliveira gue kalau lightweight gue. Kalau gue mau jadi berpikir Oliveira juga di tahun 2024. Oliveira bakal ada kans menang lawan Islam Makhachev kalau balik lagi ya kayak tadi ini UFC ini olahraga udah mental, udah level mental di sini. Itu kalau dia nggak tanding di Abu Dhabi, harus tanding di tanah netral atau sekalian di kandang Brazil. Soalnya kan sebelum bertemu mereka sebenarnya si Islam yang bilang gue main ke kandang lo ke Brazil. Biar lu gue malu-maluin di kandang lu sendiri. Nah kalau dia tanding di Brazil bisa jadi tuh ada naik kemungkinannya, tapi tetap aja gue 2024 tetap megang Islam Makhachev. Iya sih sebenarnya kalau itu pasti Islam Makhachev sih. Kalau lu siapa Ge? Kalau gue Islam Makhachev karena gini, gue bakal karena tadi kan dari teknik pertandingan udah dibahas ya. Kalau gue bilangnya gini, karena Islam Makhachev itu dikasih lingkungan environmentnya itu tuh mendukung banget yang orang lain gak punya. Dia latihan di Dagestan, di pegunungan tinggi dan terkadang bersalju dan dia latihan di situ. Which is itu adalah udah dingin banget, oksigennya juga kurang. Iya, dia terbiasa di situ. Mau tanding di Brazil dia senang banget. Iya, kasih gue negara tropis. Bener. Kasih gue negara dengan banyak oksigen. Dia juga dilatih oleh Khabib, oleh dengan jajaran-jajaran latihannya yang gitu yang sudah dibilang cuma ibadah, makan, tarung, tidur, ibadah, tahajud. Makan, tarung, tidur, tahajud kadang-kadang, sunatan qobliyah, sunatan ba'diyatan. Tapi dia kayak gitu, disiplinnya kan tinggi kan. Si Islam itu disiplin tinggi. Dan apalagi ya, itu gue nggak ngelihat sih, nggak ngelihat ada yang bisa ngalahin sebenarnya tingkat kedisiplinan. Gue bahkan di 2024 ini gue bahkan berharap Islam memulai kampanye double champnya itu. Mulai. Walaupun gue tadi megang Belal Muhammad ya di welterweight. Kayaknya kalau Belal dapat sabuk kayaknya Islam bisa ngalahin. Iya bisa ngalahin, cuma secara persahabatan kayaknya nggak bakal ngejar deh. Kayak Habib Usman dulu, Habib nggak mau ngejar welterweight karena sahabat sendiri gitu. Belal nggak akan di ini. Jadi ya siapa tahu Belal menang lawan Leon, terus Belal dikalahin Safkat. Nah baru sih Islam lawan Safkat Romanov seru banget. Tapi memang kalau di ini ya, kalau di lightweight ini, kalau misalkan kita hilangkan Islam Makhachev di atas tuh, misalkan nggak ada, ini pasti perebutannya seru banget nih antara Oliveira apa segala macam. Ini nah pasti, itu baru gue pegang Oliveira. Iya, tapi kan kita ada Islam Makhachev nih. Memang Islam Makhachev nih gimana ya? Wah dia memang jago sih, maksudnya secara mental, secara dia tuh tenang mainnya gitu loh, bukan yang gerasa gerusuk. Makanya sebenarnya kalau pertandingan lawan Oliveira tuh bakal seru karena gerasa gerusuk versus tenang gitu loh. Itunya doang. Iya, gerasa gerusuk versus tenang loh. Ini tuh kayak anjing Pantoja lawan, pokoknya gitu ya, gerasa gerusuk lawan tenang gitu. Kan kalau Volkanovski kan kayak sophisticated juga kan secara teknik. Iyalah sama gue. Iya enggak bisa di ini nih enggak bisa. Kayak Leon Edwards, walaupun kalau Leon Edwards secara stance, secara dia mukul, anjing keren banget ya. Tapi Volkanovski ini tipikal yang bukan petarung Brazil. Jadi kalau misalkan ketemu Oliveira tuh misalnya di 2024 akhirnya rematch nih, bener-bener yang bertanding. Wah, itu seru banget sih.
seru banget gitu. Jadi ya gue Oliveira dulu, pasti nanti ini Bang Kemal nih benci sama Islam Makhachev pasti gitu. Enggak. Jadi sebenarnya bukan kayak gitu, tapi emang dari dulu itu kan pattern petarung tuh gini nih. Kayak pattern petinju aja tuh ada tuh antara petinju Mexican sama petinju Russian sama petinju American. Nah, di UFC juga ada gitu. Sekarang tuh yang paling populer adalah Dagestanis. Walaupun Khamzat itu Czechnya, tapi dia itu punya mentality Dagestani itu kan, yang selalu pressure kayak gitu-gitu. Brazilian juga sama kayak gitu. Makanya gue tuh sempet kayak, waduh nih kalau, siapa tuh? Yang mukanya kayak, yang lu bilang mukanya kayak Roy Martin. Anjing, siapa tuh ya? Aduh. Yang keker, yang sama Isanya pas kalah diginiin. Oh, Paulo Costa. Paulo Costa kan pernah. Iya, Ricky Martin. Makanya gue bilang kok Roy Martin siapa? Roy Martin, Ricky Martin maksud gue. Iya. Roy Martin. Yang kayak Ricky Martin mah Gading. Yang kayak Roy Martin mah Gading Martin. Iya, Ricky Martin. Roy Martin. Iya, makanya gue bilang siapa Roy Martin. Terlalu banyak nama di otak gue. Iya. Yang mukanya kayak Ricky Martin, Paulo Costa kan dia pernah ini kan ngeprovokator ngeprovoksi Khamzat kan. Iya. Wah, ini menarik banget nih. Dagestani lawan Brazilians lagi nih. Iya, dan satu lagi kenapa gue pegang Oliveira yang 2024 championnya, karena ini tuh gengsinya tadi yang lu bilang Dagestan versus Brazilian kan. Jadi ini gengsinya mereka. Brazilian ini megang berapa champ loh? Pereira, terus Pantoja. Jadi kan maksud gue secara apa ya? Secara gengsinya gitu loh. Kayak enggak, Brazilian pun lightweight harus dipegang sama Brazilian juga. Jadi mereka ini akan, kalau perangnya Oliveira sama Islam Makhachev ini bukan perang personal, tapi ini country gitu loh, yang kayak Dagestan family lawan Brazil gitu. Jadi kayak ini udah kayak Piala Dunia. Iya, benar. Iya, jadi makanya itu gue megang Oliveira karena pasti nih gengsinya para Brazilian ini pasti kan kayak bikin grup kan, Pereira isinya, terus habis itu Pantoja. Lu kalau kalah goblok anjing. Kita itu dari dulu kita tuh megang di UFC. Kenapa lu kalah anjing gitu. Terus kasih gift Roberto Carlos lagi nendang gitu kan, goblok gitu. Ya, terus Jose Aldo masuk, terus ada apa Bang ini? Ada apa? Lagi ada keramaian apa ini? Lu gak diajak anjing. Gak diajak, yang ketampol satu ronde keluar sekarang. Terus Aldo dibuang anjing. Ya pasti jangan-jangan ada WhatsApp mereka kan, WhatsApp antar Brazil kan, kita gak tahu. Dan dari dulu tuh ibaratnya gini, petarung Brazilians itu ibaratnya tuh kayak, lu kan Brazilians, masa gak bisa BJJ sih? Iya benar-benar. Gitu. Iya. Masa groundnya kalah gitu. Wanderlei Silva itu dia juga terkenal walaupun wrestlingnya, tapi dia petarung lama tuh, Wanderlei Silva tuh. Yang openingnya gini-gini terus. Iya gitu. Robertonya gitu. Iya, makanya kan. Jadi gua si lightweight Oliveira, lu berdua Islam Makhachev. Tapi ya kalau diserang saya sudah ada jawaban ya. Udah ada opini. Jadi ya kalau Islam Makhachev yang menang tidak apa-apa. Saya tidak benci Islam Makhachev. Saya mencintai seluruh Dagestan. Ya, Islam. Biar aman, biar gak diserang Islam Dagestan. Iya, gue takutnya Kemal apaan sih dia masuk Oliveira gitu. Tapi ya maksudnya ini opini masing-masing aja. Kalian juga pasti punya opini, silakan aja komentar di bawah siapa aja champion tiap divisi versi kalian ya. Karena nanti kita juga, gue di Januari kita bertiga nih masih ada nobar lagi. Siapa tahu yang kemarin kan kita sudah ingat tuh orang-orang yang bagus, siapa sih yang Tarakan. Nanti kan kita nggak ajak mereka maju lagi, kecuali memang pembahasannya seru-seru banget nih kira-kira. Tapi kan nggak butuh maju lagi. Sebentar ini kita udah kelar nih. Iya. Kok lu gak bahas tentang perempuan sih? Wah, lu parah banget lu. Gitu gue. Persiapan anjing ya. Gua nggak tahu lagi yang nggak mantau kayak. Gua nggak tahu juga yang perempuan sih juara siapa. Gua tahu kok Ronda Rousey gua. Anjir tahun kapan anjing. Anjing udah mau digituin gue tai juga. Tahun Fast Furious itu. Dua-duanya. Enggak siap. Yang perempuan siapa ya? Gitu. Tapi kalau perempuan sedikit nyinggung nih. Ini baru banget kemarin seru. Alexa Grasso. Kan dia juara 125. Iya. Si 125 apa cc? Ini flyweight. Oh, flyweight. Nah, terus si yang Zheng Weili di bawahnya kan dia strawweight. Nah, kemarin si Zheng Weili tuh ngajakin Valentina ngajakin Alexa Grasso buat ngisi UFC 300, buat meramaikan UFC 300 itu. Karena seru nih. Cewek tanding
antar divisi gitu. Iya. Kampanye double champ gitu. Oke. Bakal Bagus, seru bagus, di FC bagus. 300. Kita diselamatkan. Bagus. Bagus, Do. Terima Kita kasih butuh ya. lu buat untuk Ya. ini, Do. Nanti Jadi gak ada yang bisa komen. Mana yang perempuan? Enggak, berarti gini aja, Bagus, gini bagus, deh. bagus. Next episode kita akan bahas spesial petarung wanita. Lu siap gak? Lu tambah lah, lu noles lu tambah Siap lah. gua, siap. Gue juga nanti cari tahu gua. Lu waktu kemarin di Singapura pas petarung wanita gitu, lu ngantuk kan? Gak ada. Nggak, tapi next episode dah. Ayo, Depan dah. kita bahas petarung Spesial wanita. hari ibu. Iya. Udah lewat. Udah lewat hari ibu. Lu gak usah sosok hari ibu. Emang kalau kita mau apresiasi wanita harus hari ibu doang dong. Ya kan enggak juga. Kan boleh gimana aja. Kenapa hari ibu? Idealnya bagus padahal. Idealnya hari ibu. Udah lewat Bang 22 Desember. Cari hari Kartini dah. Spesial hari Kartini. Enggak, tapi enggak apa-apa. Minggu depan episodenya kita bahas petarung wanita dah. Dari wanita, iya. Ya, kita cari tahu dulu, kita pelajarin dulu. Kita cek dulu. Karena gue jujur, gue jarang nonton. Petarung wanita gue jarang nonton. Terakhir kali Ronda Rousey itu pun gara-gara dia itu bantingannya judonya bagus, submissionnya bagus. Gue juga yang episode sebelumnya cuma ngomongin Aldana sama itu kan, siapa Rosa. Rosa ya? Bener ya itu Rosa. Itu aja gue ragu-ragu kan, takut Aldana kan, nah makanya jadi kita. Dalam hati gue tahu di dua-duanya Ge Pamungkas anjing. Ya kita next episode lah kita. Tiba-tiba. Ya pokoknya selamat tahun baru sekali lagi. Nanti minggu depan kita akan bahas fighting. Mungkin ada yang cewek-cewek mungkin ya, subscribers yang cewek-cewek boleh nih merapat nih. Ya, Siapa tahu mau. ayolah. Ini kan kemarin kan waktu nobar banyak cewek-cewek juga tuh. Yang pedi karena ganteng, pedi Pimblet ganteng gitu Itu kan. kan karena bareng cowoknya. Bareng cowoknya. Nah kita akan ngasih knowledge baru buat yang kemarin ngajak perempuannya untuk datang ke nobar kita, karena ternyata fighter cewek dunianya juga keren-keren divisinya. Yes. Yang kita sampai sekarang belum tahu. Tapi kita akan cari tahu. Karena Ge Pamungkas anjing. Jadi kita akan cari tahu teman-teman untuk minggu depan. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kabib dan Nawai Kundu.